mengintip kesiagaan anggota Polres Kota Bau-Bau jelang Idul Adha ini memang bukanlah pekerjaan gampang, tetapi anggota Polres Kota Bau-Bau juga bukanlah gampang karena harus bermalam-malam untuk bagaimana mengamankan acara atau agenda jelang Idul Adha. Bagaimana kisahnya? Ayo tonton, ayo terus tonton derap langkah kaki seorang jurnalis. Tak akan menghentikan langkahnya karena salah satu hal yang patut kita intip. Intipan ini menandakan bahwa bagaimana kesiagaan pihak anggota Polres Kota Bau-Bau. Ternyata mereka sudah memiliki agenda khusus sebagaimana sprint gas atau surat perintah tugas mulai dari Kapolri hingga ditindaklanjuti ke Kapolda dan Kapolres, selanjutnya ke Kabakops dan seluruh jajaran Polres hingga polsek-polsek dan seluruh pos-pos wilayah Polres Kota Bau-Bau. Anggota Polres Kota Bau-Bau, kita mendengar himbauan-himbauannya, dan ketika dia mengambil apel di kala senja itu, dia sudah mengingatkan kepada seluruh anggota bahwa apel malam. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Gino kali ini mencoba mengintip bagaimana kesiapan dan kesiagaan Polres Kota Bau-Bau dalam menghadapi agenda nasional, agenda Islami, di mana tepat hari Minggu akan dilaksanakan sholat Idul Adha dan semua warga sibuk luar biasa. Guna mengamankan bagaimana situasi dan kondisi di wilayah Kota Bau-Bau. Karena itu wilayah ini adalah merupakan jantung kota dari peradaban di bekas Kesultanan Buton. Karena Kota Bau-Bau merupakan di tengah-tengah dari beberapa kabupaten, di antaranya Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Utara, hingga Kabupaten Muna Barat. Demikian pula Kabupaten Bombana juga menjadikan wilayah Kota Bau-Bau ini adalah salah satu jantung kotanya, karena sebelumnya pemekaran kabupaten itu memang seluruh pusat pemerintahan adanya di Kota Bau-Bau. Tetapi seiring jalan terjadilah pemekaran, hingga pemekaran ini terbagi-bagilah beberapa kabupaten yang intinya Kota Bau-Bau adalah jantung kota Kesultanan Buton. Untuk itu pihak kepolisian tentu saja, khususnya yang berada di wilayah hukum Polres Kota Bau-Bau, Kapolres Buton AKBP Erwin Pratopo, Sarjana Ilmu Kepolisian atau SIK, melalui Kabakopsnya, Komisaris Polisi Suryadin,
Esos MH. Ia betul-betul mewanti-wanti dan memberikan arahan kepada seluruh bawahannya agar menjalankan tugas sebaik mungkin. Karena tugas ini adalah merupakan tugas yang sangat mulia buat kita. Tugas yang sangat mulia. Atau di malam jelang Lebaran Idul Adha ini, atau biasa disebut Idul Kurban ini, semua masyarakat berupaya bagaimana mendapatkan semua apa yang harus mereka beli, sehingga kepadatan kota Bau-Bau yang tadinya kendaraan tidak terlalu banyak, namun di saat jelang Lebaran ini kota Bau-Bau dikepung oleh masyarakat dari Buton Selatan, Buton Tengah, Kabupaten Bombana, Buton Utara, Kabupaten Wakatobi, dan juga Kabupaten Buton yang dari Pasar Wajo pun datang ke kota Bau-Bau. Maklumlah, kota Bau-Bau adalah merupakan pusat perbelanjaan, sehingga tak heran kalau pihak kepolisian mempersiapkan seluruh kekuatan, seluruh tenaganya. Tampak memang Komisaris Polisi Suryadin memberikan arahan-arahan dan petunjuk kepada bawahan. Di dalam pengarahan itu, kita cukup kagum dengan apa yang dipaparkan oleh Komisaris Polisi Suryadin. Esos MH ini memang dia pantas diberikan piawai, diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tapi ketika ditanya oleh media ini, ia menyebutkan bahwa apa yang dia miliki, apa yang disampaikan itu merupakan arahan dari Kapolres. Memang kita tentu pahami semua apa yang dilaksanakan oleh Kabak Ops Polres Kota Bau-Bau ini semua merupakan arahan dari Kapolres, AKBP Erwin Pratopo, SIK, dan juga ditegaskan oleh perintah Kapolda dan juga petunjuk dan tuntunan dari Kapolri. Ayo kita saksikan terus. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita. Polres Kota Bau-Bau, AKBP Erwin, SIK, dan juga petunjuk khusus dari Polda Sulawesi Tenggara, sebagaimana juga petunjuk khusus dan petunjuk juknisnya dari Mabes Polri, tentu saja itu dari Kepolisian Republik Indonesia. Hal inilah yang menjadi catatannya mereka, karena mereka adalah salah satu instansi yang menggunakan satu komando. Sebagai media independen, tentu saja kita hanya bisa memantau dan kita bisa hanya bertanya satu dua kata, karena kita paham besarnya wilayah Kota Bau-Bau atau wilayah hukum Polres Kota Bau-Bau ini bukanlah perkara mudah. Di sana sini terdengar bunyi radio, di sana sini pula terdengar bunyi telepon. Itu menunjukkan bahwa beberapa anggota yang bertugas di wilayah Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, dan juga wilayah hukum Kota Bau-Bau ini merupakan salah satu pejabat yang super sibuk,
sedikit. Sesekali ia menghadap ke atas. Ia menengadah ke atas. Oh, tugas ini merupakan salah satu tanggung jawab yang bagaimanapun kita harus lakukan dan kita harus amankan sebagaimana amanah para pemimpin kita, mulai dari Kapolres, Kapolda, dan Kapolri. Hanya kita bisa mendoakan. Hanya kita bisa mendoakan. Semoga petugas Polres Kota Bau-Bau tanpa ada kekurangan sedikit pun, atau jangan ada yang pulang cedera. Mereka betul-betul siap untuk mengamankan seluruh masyarakat yang beraktivitas mulai dari siang hari hingga malam hari. Terlebih lagi sebagai kepala bagian operasi Polres Kota Bau-Bau, tentu saja ia nyaris tidak punya waktu untuk pulang. Untuk itu, ketika ditanya oleh media ini, Komisaris Polisi Suryadin menyebutkan bahwa itu adalah tanggung jawab dan beban tugas itu adalah biasa. Sebagai seorang media yang independen, tentu saja hanya saya bisa mengelus dada. Artinya beban tugas yang saat ini ditangani oleh Komisaris Polisi Suryadin sebagai kepala bagian operasi Polres Kota Bau-Bau ini cukup melelahkan. Artinya kita yang mengintip saja melelahkan. Tapi yang mencengangkan ketika media ini mempertanyakan hal ini kepada Suryadin. Suryadin dengan enteng menjawab, "Saya sudah terbiasa karena saya dari Bintara hingga sampai dengan saya masuk Capa, kemudian Suslapa, yang insya Allah ke depan lagi saya akan bisa Suskapin." Ini menunjukkan bahwa hal biasa begitu katanya. Wow, kan? Jika sudah demikian adanya, memang seorang Komisaris Polisi Suryadin adalah tanggung jawab dan bertanggung jawab, betul-betul bertanggung jawab. Media ini juga menyadari bahwa lagi-lagi yang terus menjadi sorotan kita adalah kepala bagian operasi. Jika sudah demikian adanya, memang seorang Komisaris Polisi Suryadin adalah tanggung jawab dan bertanggung jawab, betul-betul bertanggung jawab. Media ini juga menyadari bahwa lagi-lagi yang terus menjadi sorotan kita adalah kepala bagian operasi Polres Kota Bau-Bau. Tetapi salahkah kalau kita memandang satu sisi atau kita menyoroti khusus bagaimana fungsi dan tugas-tugasnya? Apakah ini yang disebut sebagai tanggung jawabnya? Bahwa dia pulang kampung dan kembali bertugas di kampungnya setelah dia menjadi perwira menengah, maka tanggung jawab itu di pundaknya. Dan dia tidak inginkan adanya situasi yang tidak aman di kampung atau di kota halamannya ini. Dan dia juga pahami siapa yang selalu membuat gaduh. Di mana mereka? Mereka tahu, dia tahu bagaimana cara melakukan pendekatan kepada mereka. Untuk itu, semua arus lalu lintas meskipun sudah malam jelang Idul Fitri, Idul Adha seperti ini, para petugas tetap ada di jalan, bahkan mengamankan
Juga ia siapkan pengamanan terbuka dan pengamanan tertutup. Dan itulah komprehensifnya Polres Kota Bau. Polres Kota Bau memang betul-betul Kapops dan Kapolresnya benar-benar bertanggung jawab. Wow kan? Bikin saja masalah pasti ke penempatan di sini. Kalau di polsek lain begitu bikin masalah langsung ditarik ke Polres. Tapi kalau khusus di distrik ini begitu bikin masalah langsung TR turun Bapak Polsek. Ini saya sampaikan memang supaya Bapak bilang, Pak, ini Kapolsek jeruk makan jeruk sudah diingatkan sama Kapolres. Pak Habibullah bahwa diberikan sangat baik dan kami sangat yakin kedatangan Bapak yang akan menjadi perubahan di depan. Yang keempat, terima kasih kepada Padel. Beliau sudah tegak, ya. Nah, depan. Foto bebek dulu. Ya, Kelurahan Gubernur dan Desa Walando. Alhamdulillah perjalanan kita menuju kita malam ini kita perintah keliling sukses kita lakukan, kita kelar dan kita pulang, tidak ada satupun yang cedera, tidak ada satupun kendaraan yang terlambat, tidak ada satupun kendaraan yang mogok. Jadi saya mewakili kita kecamatan sekaligus pemerintah Kabupaten Bukit Tengah karena tahun ini pelaksanaan sholat Id dipusatkan di Kota Lombe di Kecamatan Bui. Mudah-mudahan kita semua dapat mempertahankan situasi ini sampai dengan waktu yang tidak selalu dijamin. Mari bersama kami mewakili pemerintah dan selaku Kapolsek bersama Peran petugas keamanan khususnya Kapops sebagaimana arahan Kapolres, Kapolda dan Kapolri ini, kita sudah bisa menarik benang merah di tengah-tengah. Begitu hebatnya para petugas keamanan mengamankan wilayah Polres Kota Bau ini. Untuk itu pula lah yang sesungguhnya kita banggakan. Demikian catatan opini Gino kali ini. Semoga seluruh YouTuber dan pemirsa dimanapun Anda berada terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita.